Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan surat edaran resmi ya dari Kemendikbudristek. Tentunya ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman lakukan update data sekarang ya, ini untuk keamanan data Anda ya, karena di sini diberikan informasi secara resmi ya dari Kemendikbud. Tentunya ada hal-hal yang harus kalian lakukan ya, terutama untuk menjaga keamanan data. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman ya, mungkin edaran ini sudah menyebar kemana-mana ya. Mungkin teman-teman mungkin belum paham ya apa yang harus dilakukan dan data mana yang harus diupdate ya. Nanti kita akan cek teman-teman ya soal edaran resminya itu seperti apa dan ada informasi apa, terus apa yang harus kalian lakukan ya, data mana yang harus kalian update ya. Nah tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman mungkin yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, mastiokadea.com. Di sini akan membahas semua informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi ya. Di sini kita ada informasi terkait dari Kemendikbudristek. Teman-teman itu terkait dengan ini teman-teman ya, kebocoran data ya. Jadi memang di satuan kerja ya itu terjadi kebocoran data, sehingga ada edaran resmi ini dan teman-teman diharapkan ya, atau untuk antisipasi itu teman-teman memang harus melakukan update data ya, sehingga nanti teman-teman dikhawatirkan ya data itu akan bocor dan itu akan adanya virus ya. Jadi nanti teman-teman harus waspada dan pastikan sebisanya teman-teman melakukan update datanya ya. Oke, yang pertama mungkin kita pernah melihat teman-teman ya, di sini ada informasi ya. Kita ambil dari WhatsApp grup teman-teman ya. Di sini ada informasi ya. Selamat malam ya Bapak atau Ibu semuanya ya. Sedikit menginfokan ya terkait dengan masalah data. Khususnya di kepegawaian ya, dikarenakan adanya worm ya atau sejenis virus di data pusat ya, data pusat. Beberapa data kepegawaian Bapak atau Ibu bisa jadi terkena dampaknya ya, seperti tiba-tiba data yang sudah diinputkan di Dapodik ya bisa berubah atau mungkin terhapuskan ya. Maka dari itu saya mohon Ibu atau Bapak melihat datanya lewat web ptk.datadik kemdikbud.go.id ya, dengan menggunakan akun user masing-masing. Contohnya di sini misalkan data kepangkatan atau gaji berkala ya dulu dan lain-lain ya sudah pernah diinputkan oleh operator, tiba-tiba terhapus ya. Jika terdapat kejadian seperti itu ya, mohon untuk mengkonfirmasi ke operator agar diinputkan kembali ya. Bagi yang datanya sudah aman, juga mohon dikonfirmasi ke operator Dapodik jika ada yang kurang paham ya. Jadi artinya di sini memang teman-teman harus memastikan apakah datanya itu terhapus atau tidak ya, berubah atau tidak, karena memang di pusat teman-teman ini ada semacam virus ya. Nah ini kalau kita lihat memang kemarin sempat ramai teman-teman ya di dunia maya ya, itu terkait di Twitter teman-teman ya. Di sini dari ini ya, Stellar Malware Intelligence Report Government ya. Jadi ada beberapa situs pemerintah ya itu yang terkena malware ya, jadi terkena virus. Nah itu memang harus segera kita lakukan update data ya. Nah salah satunya ya mungkin yang terkenal ya itu adalah di sini ya, ada prakerja ya, ada DJP online atau mungkin pajak. Terus ada lagi teman-teman yang agak biasanya teman-teman mengakses itu biasanya terkait dengan Dapodik ya. Itu di sini juga ada teman-teman, di sini juga dijelaskan ya, memang terkena malware ya. Salah satunya dia ada ban SM ya, terus selanjutnya ada Datadik dan sebagainya ya. Kita cek saja untuk edaran resminya seperti apa. Nah, untuk edaran resmi teman-teman ini sebenarnya sudah kita post ya di laman kita ya, Mas Tio KDR. Nanti teman-teman bisa cek aja ya dengan dengan keyword kebocoran data ya. Teman-teman cek aja ya di channel kita ya, di sini teman-teman cek aja kebocoran data seperti itu. Kebocoran data ya, ini baru kita sampaikan ya karena masih banyak teman-teman mungkin yang belum paham. Ini ya, saat edaran nomor 1205 tentang pemberitahuan informasi insiden kebocoran data ya, ini ya. Kita cek teman-teman ya, di sini surat resminya ya, di sini memang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya, atau kita kenal SMK ya.
Di sini langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, teman-teman. Di sini yang dibahas ya perihal pemberitahuan informasi insiden kebocoran data. Nah, di sini teman-teman menindaklanjuti ya Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau biasanya kita sebut dengan Pusdatin ya, kalau dulu PDSP. Ya, nomor sekian ya di sini 4 Maret 2020 perihal pemberitahuan informasi ya insiden kebocoran data milik Kemendikbudristek. Ya, dengan sumber ini tadi ya Twitter yang sudah kita buka tadi ya, perlu kami informasikan bahwa sebagian data yang bocor itu adalah milik Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya, salah satu yang bocor ya. Di sini sebagian data ya, artinya banyak juga data yang lain itu juga bocor ya. Vokasi yang tersebar di semua satuan kerja ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami menghimbau seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi agar melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan tetap berjalan aman terkendali. Nah, di sini teman-teman ada beberapa langkah ya yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menginformasikan kepada seluruh pengguna dan pengelola laman dan sistem informasi manajemen lainnya untuk segera mengganti password. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus untuk mengganti password, itu ditakutkan adanya malware atau semacam virus ya. Di sini memindai aktivitas seluruh laman dan sistem informasi manajemen lainnya untuk mengetahui ya ada tidaknya aktivitas di luar kontrol. Yang poin 3 adalah memasang antivirus, melakukan update antivirus dan melakukan pemindahan pada perangkat akses atau server yang digunakan. Yang nomor 4 adalah melakukan deteksi dini keamanan laman terkait dengan mengikuti langkah-langkah pengamanan pada laman edusit.kemdikbud.go.id ya, pada menu panduan pedoman teknis terkait dengan malware. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ditandatangani ya oleh Sekretaris Jenderal Pendidikan Vokasi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di sini juga ada lampirannya ya. Jadi satuan kerja mana saja itu yang harus melakukan pengecekan data dan monitoring apakah ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan sehingga ditakutkan itu ada kebocoran datanya ya. Di sini teman-teman nanti bisa cek saja teman-teman ya. Nah, terus teman-teman kalau kita cek di sini ya, di sini ada daftar laman yang dilaporkan login atau aksesnya penggunaannya bocor ya. Jadi daftar laman dilaporkan login akses penggunanya bocor ya. Di sini per tanggal 3 Maret teman-teman ya. Kalau kita cek teman-teman yang mungkin teman-teman saat ini yang sering baru saja selesai itu adalah ANBK ya, anbk.kemdikbud.go.id. Terus ini untuk vokasi ya, PP Vokasi Kemendikbud, ini untuk SMK teman-teman. Terus mungkin teman-teman yang sering akses ya, misalnya ada bansos. Di sini ada belajar.kemdikbud.go.id. Nah, teman-teman yang memiliki user dan password ya segera untuk dilakukan perubahan passwordnya ya. Terus ini ya yang teman-teman sering pengelola BOS, ini juga teman-teman bisa cek dan bisa melakukan update data. Terus di sini teman-teman untuk BSU ya, BSU Dikti ini juga terkena teman-teman. Di sini juga ada ya Dapodikdas, Dapodikmen, Data Dikdasmen ya, data.sdn Kemdikbud ya, datadik.kemdikbud ya, ada data SDM ya teman-teman. Jadi ini teman-teman yang sering teman-teman buka itu bisa saja terdeteksi terkena malware ya. Ini GTK.belajar ya, ada GTK.kemdikbud teman-teman. Di sini ada hadir GTK, ini juga terindikasi ya. Nah, ini yang sering teman-teman lakukan itu adalah di info GTK. Ya, ini ternyata juga ada tadi teman-teman yang mungkin login ya setelah di antara tanggal itu teman-teman bisa melakukan update datanya ya. Jadi passwordnya bisa diupdate ya untuk keamanan data kalian. Terus yang berikutnya ini ya, ada KIP kuliah ya. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat ikut KIP kuliah ya, kalau bisa ya datanya diupdate ya untuk keamanan data kalian. Di sini ada lapor BOS. Ya, terus ada lagi mungkin ini ya teman-teman yang markas ini atau yang pengelola Arkas teman-teman ya. Jadi ada Arkas, ada markas teman-teman. Terus di sini ada mutasi ya. Mungkin teman-teman ceknya biasanya impasing, di sini ada mutasi ya. Terus di sini ada juga password.gtk, ini SIM PKB teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus waspada ya. Terus di sini PAUD juga kena teman-teman. Terus ini ya PIP.kemdikbud ini juga kena teman-teman. Teman-teman juga harus mengecek. Terus mungkin teman-teman yang sering juga nih ya Puspendik ini juga kena. Terus yang mungkin teman-teman cek ya Simtendik, Simbar ini juga kena teman-teman ya. Terus Sister ya. Nah, di sini yang teman-teman sering gunakan itu salah satunya adalah ini ya, sso.datadik.kemdikbud.go.id, ada sso.datakemdikbud.go.id teman-teman. Nah, ini teman-teman harus waspada. Nah, ini juga ada Takola ya.
Mungkin teman-teman yang sering mengakses untuk pengajuan Satpras, di sini ada Tendik Kemdikbud, ada UBK dan hampir semuanya teman-teman ya. Dari ini juga diberikan langkah-langkah untuk mitigasi teman-teman. Di sini seperti yang sudah kita sampaikan ya, menginformasikan kepada seluruh pengguna dan pengelola terkait laman di atas ya, untuk segera teman-teman ya, segera mengganti user dan password, memindai aktivitas seluruh laman terkait untuk mengetahui dan ada tidaknya aktivitas di luar kontrol, melakukan deteksi dini keamanan laman terkait dengan mengikuti langkah-langkah pengamanan pada laman eduset.kemdikbud.go.id pada menu panduan pedoman terkait malware. Oke teman-teman ya, itu adalah informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bagi teman-teman untuk segera, tentunya teman-teman harus menindaklanjuti untuk keamanan datanya ya, supaya data kalian itu tetap aman dan tidak terjadi kebocoran data. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia di channel ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.